Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Putra Ramadan, dan pada video ini saya akan menjelaskan mengenai SEP1 atau Simple as Possible Computer 1. SEP1 merupakan sebuah model komputer sederhana yang dirancang untuk membantu memahami cara kerja dasar sebuah komputer. Sistem ini diperkenalkan oleh Albert Paul Malvino dalam buku digital Computer Electronics. Tujuan dari SEP1 adalah untuk memperlihatkan bagaimana komputer mengambil instruksi dari memori, memproses data, dan menghasilkan output. SEP1 itu terdiri dari beberapa komponen utama yang saling terhubung melalui bus, yaitu jalur yang digunakan untuk memindahkan data. Beberapa komponen penting dalam SEP1 yaitu antara lain program counter yang berfungsi untuk menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan dijalankan. Kemudian memory address register yang digunakan untuk menyimpan alamat memori yang sedang diakses. Lalu RAM, yaitu tempat penyimpanan instruksi dan data yang digunakan oleh program. Selanjutnya instruction register, yaitu tempat untuk menyimpan instruksi yang sedang dijalankan oleh sistem. Lalu ada juga akumulator yang digunakan untuk menyimpan hasil sementara dari operasi perhitungan. Lalu B register digunakan untuk menyimpan data kedua yang akan diproses oleh ALU. Lalu selanjutnya yaitu ALU atau Arithmetic Logic Unit, bagian yang melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan dan pengurangan. Selanjutnya Output Register menampilkan hasil akhir dari proses perhitungan. Lalu yang terakhir yaitu Control Unit yang mengatur seluruh jalannya proses dengan memberikan sinyal kontrol pada setiap komponen. Nah, di dalam SEP1 ini terdapat 6 langkah waktu atau time step yang disebut T1 hingga T6. Langkah ini itu digunakan untuk menjalankan setiap instruksi dalam program. Namun, T1 sampai T3 selalu sama untuk semua instruksi karena merupakan proses pengambilan instruksi dari memori. Pada tahap T1 yaitu untuk mengirim alamat instruksi. Pada tahap ini itu program counter mengirim alamat gemar. Alamat ini itu menunjukkan lokasi instruksi di memori. Dengan kata lain, komputer sedang menentukan instruksi mana yang akan diambil dari memori. Kemudian pada tahap T2 mengambil instruksi dari memori. Pada tahap ini itu RAM mengirimkan isi memori ke instruction register. Artinya instruksi yang tersimpan di memori berhasil diambil oleh prosesor. Kemudian pada tahap T3 menambah program counter. Pada tahap ini program counter bertambah 1. Hal ini dilakukan agar komputer siap mengambil instruksi berikutnya setelah instruksi sekarang selesai dijalankan. Tahapan T1 sampai T3 disebut tahap fetch atau proses pengambilan instruksi. Tahapan instruksi SEP1. Setelah instruksi diambil, maka tahap berikutnya T4 sampai T6 akan bergantung pada jenis instruksi yang dijalankan. Dalam SEP1 terdapat beberapa instruksi utama yaitu LDE atau load akumulator, terus add, sub, out, dan HLT. Pertama, instruksi LDA atau load akumulator. Instruksi LDA digunakan untuk mengambil data dari memori dan menyimpannya ke akumulator. Tahapannya itu T1, alamat instruksi dikirim dari PC gemar. Kemudian pada T2, instruksi dari memori dikirim ke instruction register. Kemudian tahap T3, program counter bertambah 1. T4, alamat data dari instruction register dikirim ke MAR. Dan tahap T5, data dari memori dikirim ke akumulator. Untuk tahap T6 itu tidak menjalankan apa-apa, hanya sebagai tempat untuk instruksi selesai dijalankan. Ya, dengan kata lain data dari memori itu berhasil dimasukkan ke akumulator. Kemudian yang kedua itu instruksi add. Instruksi add
digunakan untuk menambahkan data dari memori dengan nilai yang ada di akumulator. Tahapannya itu T1, PC mengirim alamat instruksi ke MAR. T2, instruksi diambil dari memori ke instruction register. T3, program counter bertambah 1. T4, alamat data dikirim ke MAR. Lalu T5, data dari memori dimasukkan ke B register. Lalu T6, ALU menjumlahkan data di akumulator dan B register, lalu hasilnya disimpan kembali di akumulator. Lalu instruksi yang ketiga yaitu instruksi sub. Instruksi sub ini digunakan untuk mengurangi nilai akumulator dengan data dari memori. Tahapannya hampir sama dengan add, yaitu T1, PC mengirim alamat ke MAR. T2, instruksi diambil dari memori ke instruction register. T3, program counter bertambah 1. T4, alamat data dikirim ke MAR. T5, data dari memori dimasukkan ke B register. T6, ALU melakukan proses pengurangan dan hasilnya disimpan di akumulator. Kemudian instruksi keempat, instruksi out. Instruksi out digunakan untuk mengirim isi akumulator ke output register. Tahapannya itu T1, alamat instruksi dikirim dari PC ke MAR. T2, instruksi diambil dari memori ke instruction register. T3, program counter bertambah 1. T4, isi akumulator dikirim ke output register. Dan untuk yang T5 dan T6 itu tidak ada proses tambahan, artinya instruksi selesai. Outputnya itu kemudian dapat ditampilkan. Lalu instruksi kelima yaitu instruksi HLT. Instruksi HLT itu digunakan untuk menghentikan program. Tahapannya itu T1, PC mengirim alamat ke MAR. T2, instruksi diambil ke instruction register. T3, program counter bertambah 1. T4, control unit menghentikan seluruh proses sistem. Kemudian program berhenti dijalankan. Jadi kesimpulannya, SIP1 adalah model komputer sederhana yang digunakan untuk memahami cara kerja dasar komputer. Melalui sistem ini kita dapat melihat bagaimana komputer mengambil instruksi dari memori, memproses data menggunakan ALU, menyimpan hasil pada register dan menampilkan output. Walaupun komputer modern jauh lebih kompleks, prinsip dasar kerjanya masih mengikuti konsep yang sama seperti SIP1. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai SIP1. Saya harap penjelasan ini dapat membantu memahami cara kerja dasar sebuah komputer. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.